Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nafisah Yuniastuti dengan nomor induk mahasiswa 203141185. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atom, molekul, dan ion. Baik, teman-teman bisa menyimaknya sampai selesai ya. Sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan memberikan konsep materi. Yang pertama yaitu tentang partikel dasar penyusun atom, dan yang kedua yaitu nomor atom dan nomor massa, dan yang ketiga yaitu ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron, dan yang terakhir yaitu penamaan senyawa, teman-teman. Nah, teman-teman, kita menginjak subbab yang pertama yaitu tentang partikel penyusun atom atau ion. Untuk yang pertama yaitu tentang elektron. Elektron ditemui oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897 dengan muatan min 1,6 dikali 10 min 19 kolom dengan massa 9,11 dikali 10 min 28 gram. Yang kedua yaitu adanya proton. Ditemui oleh Ernest Rutherford pada tahun 1908 dengan muatan 1,6 dikali 10 min 19 kolom dengan massa 1,6728 dikali 10 min 24 gram. Yang ketiga adanya neutron. Neutron ditemui oleh James Kenwick pada tahun 1932 dengan muatan 0 dengan massa 1,6750 dikali 10 min 24 gram. Nah, teman-teman, kita menginjak ke nomor atom dan nomor massa. Untuk nomor atom dan nomor massa sendiri, untuk X dilambangkan dengan lambang atom dan Z dilambangkan dengan nomor atom atau jumlah proton. Untuk A sendiri ada nomor massa yang ada rumusnya yaitu P tambah N. N adalah jumlah neutron, yaitu dengan rumus A dikurangi Z. Contohnya yaitu 13 6C. X adalah lambang atom C. A sama dengan P tambah N sama dengan 13. Z sama dengan P sama dengan 16. Jadi jumlah neutron adalah 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Untuk contoh atom yaitu Na, O, H, dan Ci. Untuk contoh molekul yaitu C2O, H2O, NH3, HCI. Untuk contoh ion Na+, Mg2+, O2-, S2-. Yang selanjutnya yaitu molekul diatomik dan paleotomik. Molekul diatomik yaitu merupakan molekul H2, N2, dan O2, F2, Ci2, Br2, I2, dan lain sebagainya. Untuk molekul paleotomik mempunyai 3 molekul yaitu molekul O3, molekul NH3, dan molekul H2O. Teman-teman bisa melihat ya, ini rumus molekul, rumus struktur, dan model bola dan tongkat, model ruang terisi. Ini contoh dan macam-macam, teman-teman. Yang berikutnya yaitu ada rumus kimia. Rumus empiris atau Re, itu contohnya ada H2O, NH3, CO2, dan CH4. Untuk rumus senyawa lonik yaitu contohnya NaC1. Untuk rumus senyawa lonik contohnya NaCl terdiri dari ion Na+ dan Ci-. Yang berikutnya ada ion positif yaitu atom Na, ion A2+. Contohnya ada 11 proton atom Na, ada 11 ion Na+.
Yang berikutnya adalah contohnya 11 elektron atom Na. Untuk ion Na ini ada 10 elektron, begitu ya teman-teman. Untuk ion negatif itu ada Ci-, Br-, F-, O2-. Untuk contoh ion monotomik itu ada atom C1, ion C1-. Atom C1 ada 17 proton, ion C1-, ada 17 proton. Untuk atom C1 ada 17 elektron, ion C1 ada 18 elektron. Untuk ion paliotomik yaitu ada H2-, Cn-, dan NH4. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar ion monotomik disusun ya teman-teman. Ini ada tabel yang dimana ini sudah disusun oleh ion monotomik. Nah, kita menginjak ke subbab yang ketiga, yaitu ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Untuk isotop, contohnya ada 12 6C, 13 6C, 14 6C. Untuk isobar contohnya ada 14 7N dan 14 6C. Untuk isoton sendiri yaitu contohnya ada 23 11Na dan 24 12 Mg. Untuk yang terakhir ada isoelektron. Isoelektron contohnya 9 F- dan 8 O2-, 7 N3- dan 8 O2-. Untuk keterangan iso itu sama dengan sama, untuk P sama dengan proton, untuk A sama dengan nomor massa, dan N adalah neutron. Kita menginjak ke subbab yang terakhir, yaitu penamaan senyawa. Untuk nama ion positif atau kation dengan unsur Na atau natrium dilambangkan dengan Na+ atau ion natrium. Untuk unsur kalium atau K itu dilambangkan dengan K+ atau ion kalium. Untuk unsur magnesium atau Mg dilambangkan dengan Mg2+. Nama kation yaitu ion magnesium, teman-teman. Untuk unsur aluminium atau Al dilambangkan dengan Al3+ atau ion aluminium. Untuk nama ion negatif yaitu contohnya KBr atau kalium bromida, ZNL atau zinc iodida, atau KCN kalium cyanida. Untuk yang ketiga yaitu kation logam, mengambil namanya dari nama unsurnya. Misalnya natrium diambil dengan dilambangkan dengan Na+ atau ion natrium. Untuk magnesium, aluminium, dan kalium dan sebagainya, teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu ada logam transisi, dapat membentuk lebih dari satu jenis kation. Contohnya Mn2+ dilambangkan dengan MnO atau mangan 2 oksida. Ada juga Mn3+ atau Mn2O3 dinamakan mangan 3 oksida, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh senyawa molekuler. Teman-teman bisa dilihat, bisa dicermati ya, teman-teman. Nah, untuk subbab ada juga yang namanya penamaan asam dan basa. Asam dibagi menjadi dua, yaitu anion asam dan asam okso. Untuk anion asam itu ada, untuk anion sendiri ada beberapa macam, dan untuk asam itu ada beberapa macam juga ya, teman-teman. Untuk dalam asam okso ini juga ada beberapa asam yang terkandung di dalam asam okso tersebut ya, teman-teman.
untuk aturan untuk penamaan anion dan dari asam okso. Dan yang ini penamaan basa. Basa dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrosida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida. Ada juga KOH atau kalium hidrosida. Begitu ya teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.